Hi everyone, it's Kelly. I miss you guys a lot and I hope you're doing well. Well, before we start, I just want to remind all of us that no matter how big your problem is or maybe even challenges, it's not bigger than our God. You just can surrender all of your problems and challenges into His hand because He'll be okay and He'll take care of everything. And I hope you enjoyed the sermon. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari saya mau mengajak kita untuk memuliakan Tuhan kita. Sebab Dia layak ditinggikan, sebab Dia layak diagungkan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita bersorak, mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Woo! Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati nangkat pujian. Sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari datang sujud di hadapannya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari angkat tangan kita di hadapannya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Thank you Jesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good. 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 And
Kami rindu Tuhan Yesus bersekutu dengan-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Jamah seluruh hidup kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Urapi kami Tuhan dengan minyak yang baru. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari datang Roh Kudus, Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindukan Tuhan, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa
hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Berikan kami berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Mengadakan wajah-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening.
Shalom teman-teman CLC Youth, gimana kabarnya? Happy Sunday, sehat-sehat pasti, tanpa kurang suatu apapun, sekalipun kondisi masih dalam kondisi pandemi, tapi kita percaya Tuhan terus beserta dengan kita. Teman-teman, thank you udah kasih kesempatan, udah kasih kepercayaan untuk gue boleh share di tengah-tengah kita, dan gue berharap hari ini kita belajar sama-sama, kita menikmati kasih Tuhan sama-sama, karena sekalipun lewat online service, tapi pasti kuasa Tuhan, hadirat Tuhan bisa melawat kita dimanapun kita berada. Nah teman-teman, hari ini setup di belakang gue ini setup yang biasa dipakai untuk tim Praise and Worship gereja kita, GBI City of Love, melayani. Jadi mereka syuting di sini, Praise and Worship, nanti itu yang akan kita pakai buat online service di ibadah raya dan di ibadah youth juga. Shout out juga buat teman-teman tim Praise and Worship dan tim produksi semuanya, karena sekalipun di masa-masa yang susah tapi mereka tetap mau jadi berkat. Mereka tetap datang ke sini untuk recording, untuk syuting, dan mereka tetap kasih yang terbaik. So ngomong-ngomong tentang jadi berkat, gue mau bahas hal itu sekarang. Gue mau sharing tentang tetap menjadi berkat gitu loh. Nah, tapi pertanyaannya gimana caranya? Gimana caranya tetap jadi berkat? Sementara kondisi lagi nggak baik. Kita ketemu satu sama lain juga jarang. Kita mungkin ngelihat wujud gitu ya, ngelihat orang yang biasanya sama kita ibadah bareng, itu juga sekarang malah jadi jarang. Gimana caranya kita bisa jadi berkat? Nah, teman-teman, sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Dan hari ini kita mau belajar sesuai apa yang firman yang akan kita baca hari ini. Nah, untuk mulai sharing gue mau cerita tentang apa yang terjadi ke hidup gue belakangan ini. Teman-teman, 1 minggu yang lalu itu anak kedua, namanya Zack, dia masuk rumah sakit karena kalau diagnosanya sih infeksi saluran kencing, ISK. Waktu anak gue masuk rumah sakit, dia umurnya hampir 1,5 tahun, 1 tahun 5 bulan lah, kira-kira begitu. Dan yang buat gue rada nggak sanggup gitu, ketika dia harus diambil darah. Pertama itu, yang kedua ketika harus dipasang infus, karena tenaga medisnya bilang sama gue, bapak yang harus pegang dia. Jadi gue harus tahan satu tangan di sini dan satu tangan lagi di lututnya, dia tidur baringan. Gue yang harus tahan dia waktu tenaga medisnya masukin jarum, ambil darah ataupun masukin alat infus. So gue pikir nggak apa-apalah, gampang, bisa gue lakukan. Begitu gue lakukan, memang awalnya tidak ada apa-apa, tapi begitu berjalannya waktu, jarum masuk dan dia gemetar hebat gitu, kayaknya kesakitan, nangis, dan itu bikin hati gue, aduh, itu berat banget, itu momen terberat kayaknya waktu gue ngelihat anak gue dalam kondisi seperti itu. Nah tapi ya mau gimana pun tetap harus dilakukan supaya dia bisa sembuh. Awalnya kan dia masuk karena infeksi saluran kencing. Nah terus dokternya bilang kita cek ya untuk COVID gitu. Waktu dicek COVID-nya negatif, tapi ternyata waktu scan toraks itu ada seperti flame gitu ya, ada radang di paru-paru bagian bawah. Bahasanya dokter itu adalah pneumonia. Nah terus gue tanya, kenapa bisa begitu dok? Ya ini bisa jadi dari bakteri. Dan ini sepertinya baru mulai, dia bilang gitu. Terus gue tanya, kalau gitu COVID-nya aman? Iya, COVID-nya dia negatif. Tapi karena ada ini, maka dia harus dirawat. Jadi hari pertama dirawat, hari kedua ISK-nya yang pertama itu udah mulai menurun. Tapi batuknya, dahak ya, udah mulai naik keluar. Sehingga dia memang balik nafsu makannya. Tapi di satu momen itu bisa keluar semua. Karena kalau kita orang gede, kita bisa keluarin dahak dengan mudah. Tapi anak kecil, anak bayi, nggak bisa.
akhirnya dia keluarin dengan muntah gitu. So artinya dia nggak ada pemasukan juga. Makan bisa lewat infus iya, tapi akhirnya keluar lagi gitu. Nah teman-teman, beberapa hari di rumah sakit itu buat gue itu mungkin momen terberat lah ya. Tapi satu hal, karena kita ngomongin tadi jadi berkat, gue ngerasa gue nggak jalan sendiri. Karena apa teman-teman? Karena ada orang di sekitar gue yang juga jadi berkat buat gue. Ada teman-teman komunitas, gue tumbuh di komunitas di Kof Serpong, di gereja kita ada Kof. Nah gue di Kof Serpong, teman-teman Kof Serpong nih bener-bener involve gitu di dalam kehidupan gue, terutama di dalam momen ketika anak gue sakit. Mereka tanya gimana kabar, masuk ke kamar yang mana, terus kondisinya gimana sekarang. Mereka intens tanya, dan ada satu orang yang bilang gini, kalau lo perlu apa-apa, lo hubungin gue, pokoknya hubungin gue. Teman-teman, pada kenyataannya gue nggak minta apapun dari dia, dan dia juga nggak pernah hadir di depan gue, ketemu wujud nggak pernah. Tapi dengan cara seperti itu dia sudah jadi berkat yang luar biasa. Nah teman-teman, gue mau kita juga lakukan hal yang sama. Kita juga bisa jadi berkat loh buat orang lain. Sekalipun masa-masa pandemi seperti ini, kita nggak perlu ketemu, kita nggak perlu tatap muka, karena memang salah satu prokes kan harus jaga jarak. Tapi kita tetap bisa jadi berkat. Nah teman-teman, yuk kita belajar dari firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Ini ceritanya tentang jemaat mula-mula. Gue bacain buat kita semua. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, ditulis di sini perikopnya cara hidup jemaat pertama, cara hidup jemaat mula-mula. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu berkumpul di bait Allah. Nah, itu adalah poin pertama yang kita mau bahas hari ini. Ketika kita mau menjadi berkat, kita harus punya sesuatu untuk kita bisa membagikan sesuatu. Benar ya? Ketika kita mau menjadi berkat untuk orang lain, nggak mungkin kondisi kita sedang berkekurangan gitu. Kita harus punya sesuatu untuk kita bisa bagikan. Nah, di dalam firman ini, jemaat yang mula-mula dikatakan berkumpul di dalam bait Allah. Artinya gini, ketika mereka berkumpul dalam bait Allah, aku yakin ini tuh nggak yang main-main di dalam atau lari-larian atau apalah segala macam, atau cuman ngobrol-ngobrol ngegosip gitu, nggak mungkin ya. Ketika mereka berkumpul di situ, pasti mereka belajar tentang firman, pasti mereka memuji Tuhan, pasti mereka mendalami pengajaran rasul-rasul seperti yang ayat sebelumnya katakan. Nah, maksudnya apa? Artinya mereka mengisi hidup mereka dengan firman Tuhan. Mereka mengisi hidup mereka dengan kebenaran. Sebelum mereka menjadi berkat, mereka diisi dulu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ternyata untuk menjadi berkat itu yang harus kita lakukan dulu. Kalau bahasa simpelnya sekarang, setiap pagi kita saat teduh, kita baca firman, kita berdoa di rumah, berdoa untuk orang-orang sekitar kita, berdoa untuk kita sendiri. Karena gini, yang aku percaya, ketika kita baca firman, ketika kita merenungkan firman, seperti kita menambah perbendaharaan. Nah teman-teman, ketika nanti teman-teman dipertemukan dengan orang-orang, misalnya nih, ada teman kita datang, bro, gue butuh bantuan lo nih, tolongin gue dong, gue lagi bingung banget tentang masalah gue yang bla 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 gitu. Nah teman-teman, firman yang kita masukkan, firman yang kita nikmati setiap hari, itu akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa menjadi jawaban untuk permasalahan teman-teman kita ini. Atau let's say orang tua kita, ketika kita lihat mereka lagi
mungkin bingung ya mesti ngapain, atau kita merasa mereka punya masalah, firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita setiap hari yang kita lakukan ketika kita membaca firman, ketika kita berdoa memuji Tuhan, bahkan lewat kata-kata pujian, itu bisa memberikan hikmat. Dan akhirnya ketika kita lihat orang tua kita lagi begitu, kita bisa kasih kata-kata penghiburan. Kita bisa encourage mereka untuk lebih bersemangat lagi di dalam Tuhan, lebih bersemangat untuk menjalani hidup. Nah, itu yang kita mau belajar hari ini di poin pertama, yaitu untuk menjadi berkat, kita juga harus mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Cara simpelnya itu tadi, kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan setiap hari buat kebaikannya. Terus kita memuji Tuhan lewat lirik-lirik. Sekarang kan banyak banget pujian yang bagus-bagus. Nah, kebanyakan dari pujian itu liriknya adalah mengagungkan Tuhan. Ketika kita mengagungkan Tuhan, ketika kita baca firman, kebenaran, kita isi hidup kita dengan kebenaran, pasti Tuhan berikan hikmat buat kita untuk kita bagikan lagi. Jadi dengan demikian kita siap nih menjadi berkat. Nah teman-teman, kita mau bahas tentang poin kedua. Masih di ayat yang sama, di Kisah Rasul 2 ayat 46. Dikatakan begini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Maksudnya dari berkumpul adalah gini, ketika mereka berkumpul itu artinya orang-orangnya dekat. Orang-orangnya ya sekitar mereka. Nah teman-teman, poin kedua adalah untuk jadi berkat, gak mesti jauh-jauh. Untuk jadi berkat, itu nggak mesti kita memberkati orang-orang yang misalnya ada di negara bagian mana. Kita menjadi berkat untuk... Betul kalau memang Tuhan kasih kita kapasitas seperti itu. Tapi untuk dalam hal ini, dalam hal sederhana yang bisa kita terapkan sehari-hari, mari kita menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Di sekitar kita ada siapa? Kemungkinan kebanyakan kita lagi ada di rumah sekarang. Jadi di sekitar kita mungkin ada mbak, mungkin ada adik, mungkin ada kakak, mungkin ada siapa, om, orang tua, ada orang yang kerja di rumah kita. Teman-teman bisa jadi berkat buat mereka. Sesimpel bangun pagi dan lakukan apa yang biasanya nggak pernah kita lakukan. Contoh, kalau misalnya kita sering di rumah, kita suka enak nih, masih sekolah dari rumah, bangun siang atau apa segala macam. Coba kita rubah, kita bangun pagi, kita bantuin kerjaan-kerjaan yang ada di rumah. Let's say begitu ya, sesimpel itu. Nanti orang-orang yang ada di sekitar kamu, di sekitar kalian akan ngelihat, wah ada perubahan nih di dalam hidupnya dia. Kenapa dia bisa begini? Nah dari situ, ketika mereka bertanya, ketika mereka melihat, kamu bisa kasih tahu, oh iya saya mau berubah karena Tuhan yang merubah hidup saya. Karena saya mau belajar untuk menjadi berkat. Saya mau belajar di rumah, saya nggak mau diem aja, tapi saya mau jadi berkat. Nah teman-teman, sesimpel itu. Bisa jadi berkat untuk orang-orang di rumah, bisa jadi berkat untuk saudara, atau kalau misalnya aku nggak punya koko, aku nggak punya cici, aku nggak punya kakak, nggak punya adik. Teman-teman punya sahabat pasti. Nah, konteks sahabatnya. Sekarang udah canggih banget, sosmed ada, WhatsApp everyday. Ngobrol sama mereka, share sama mereka. Lo lagi gimana? Lagi ada problem gak? Ada hal apa yang mesti gue doain? Dengan begitu kalian udah jadi berkat buat mereka. Artinya, mari jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita dulu. Kalau misalnya di sekitar kita sudah bisa kita berkati, pasti Tuhan tambahkan kapasitas untuk kamu bisa jadi berkat di lingkup yang lebih besar lagi. Itu ya. So, itu poin kedua. Nah, sekarang kita bergerak ke poin ketiga. Kita mau baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, apa sih maksudnya? Teman-teman, karena aku punya anak, tadi aku bilang mereka umurnya yang satu 6 tahun, yang satu masih balita. Akhirnya aku sering nonton TV gitu ya, nonton YouTube nemenin mereka acara anak-anak, kartun-kartun, bla bla bla. Intinya banyak dari acara itu yang menekankan bahwa caring is sharing. Dia bilang begitu. So, ketika aku renungkan firman ini, ternyata itu juga yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di Kisah Rasul 2 ini. Nah, teman-teman, tadi di ayat yang ke-45 dikatakan,
Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya. Maksudnya apa sih? Yuk kita belajar dari hal ini. Pada zaman itu, ketika mereka berkumpul menjadi satu, dikatakan hartanya mereka, artinya apa yang mereka punya, dijual, terus dibagi-bagiin sesuai dengan keperluan. Sekalipun menurut gue kalau di zaman sekarang nih kayak agak kurang pas gitu ya. Bukan kurang pas gimana sih, cuman kayaknya susah gitu. Contoh sederhana deh, misalnya gue punya harta terus gue jual, gue bagi, setelah itu terjual gue bagi-bagiin ke semua orang yang gue ketemu. Atau ke semua orang yang ada di lingkup gue. Dan ujung-ujungnya ya kayak, lah terus gue gimana gitu. Jadi itu kayak, apa ya, sepertinya tidak bisa diterapkan zaman sekarang. Tapi kita mau belajar, karena ini hal penting banget. Tadi dibilang mereka menjual harta dan bagi-bagikannya. Yuk kita sama-sama lihat di Matius 6 ayat 21, kebenaran firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah teman-teman, kata firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya apa? Setelah gue renungin lagi, ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini keren banget. Mereka jual harta mereka, dan setelah terjual mereka bagi-bagikan sesuai dengan yang membutuhkan. Sesuai dengan orang-orang yang membutuhkan. Misalnya si A butuh sekian dibagi, si B butuh sekian dibagi, C butuh sekian dibagi. Nah, teman-teman, artinya apa? Kalau kata firman Tuhan tadi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya gini, dia membagi-bagikan hatinya. Jemaat mula-mula menjual harta, artinya hartanya sebagian ada di sini, sebagian ada di sini, sebagian ada di sini. Di A, di B, di C. Nah, kalau sejalan dengan Matius 6 ayat 21 ini artinya gini. Hatinya orang yang jual itu ada sebagian di A, sebagian di B, sebagian di C. Bayangin, itu satu orang. Kalau semuanya akhirnya masing-masing punya hati untuk yang lain. Gue punya hati untuk A, gue punya hati untuk B, gue punya hati untuk C. Artinya apa teman-teman? Artinya mereka saling care satu sama yang lain. Mereka mau share apa yang mereka punya. Dan ketika itu sudah ada di tangan orang lain, mereka punya hati di situ. Mereka nggak cuma punya hati buat kekayaan, buat materi-materi, tapi untuk kehidupan orang-orang yang dibagikan tadi. Si A, si B, dan si C. Nah, teman-teman belajar yuk dari sini. Ternyata itu yang harusnya kita lakukan. Pertanyaannya sekarang, teman-teman punya nggak hati buat sahabat kalian? Lo semua punya hati nggak buat saudara, buat orang tua? Kayak tadi, orang-orang yang kerja di rumah kita, di dekat, kita mau jadi berkat buat orang yang dekat. Punya nggak hati untuk mereka? Care nggak sama mereka? Capek nggak ya? Udah pada makan belum ya? Sehat nggak ya hari ini gitu? Punya nggak hati yang seperti itu? Nah teman-teman, balik ke cerita yang pertama tentang Zack waktu masuk rumah sakit. Ini yang sangat memberkati gue. Karena ternyata gue tahu di dalam komunitas gue di Kof Serpong, teman-teman gue juga punya hati buat gue. Artinya apa? Artinya mereka memberikan waktu mereka memberikan attention mereka buat gue, sampai mereka nanyain. Dan ya percaya nggak percaya, ketika selama gue ngejalanin anak gue masuk rumah sakit, sekalipun itu berat, tapi gue nggak ngerasa, waduh kayaknya nggak mungkin nih gitu. Karena gue punya teman-teman, gue punya support system. Mereka care sama gue, mereka seperti yang tadi dilakukan, mereka membagikan hatinya. Nah teman-teman, yuk belajar dari sini. Kita harus bagi hati juga buat teman-teman yang lain. So, dari sini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita harus punya sesuatu sebelum kita bagikan sesuatu. Kita harus diisi dengan firman, kita harus diisi dengan kebenaran sebelum kita bagikan sesuatu. Karena dengan firman dan kebenaran, hikmat itu akan menuntun kita, hikmat Tuhan menuntun kita untuk kita bisa menjadi berkat. Yang kedua, teman-teman gak perlu jauh-jauh cari tempat, gak perlu cari orang di tempat-tempat yang jauh. Cari orang di sekeliling kalian, jadi berkat buat mereka. Dan yang ketiga, yang terakhir, belajar dari jemaat mula-mula. Gak cuman materi, tapi hati mereka berikan untuk satu sama lain.
supaya mereka tetap bisa menjadi berkat satu sama lain dan mereka tetap bisa maju satu sama lain. Teman-teman, mari mulai sekarang kita mau doain teman kita yang lain. Kita mau tanya gimana kabar mereka, apa kebutuhan mereka perlunya apa, perlu didoain apa. Sekalipun secara manusia kita nggak bisa bantu dengan uang mungkin, dengan materi, tapi dengan doa, ketika kita berdoa, kita mengasihi sungguh-sungguh dengan hati yang mengasihi mereka, aku percaya Tuhan tuh pasti dengar dan Tuhan pasti jawab doa itu. So, teman-teman, sesimpel itu untuk jadi berkat. Pertanyaannya, mau dicoba apa enggak? Gitu. Itu aja yang gue mau share hari ini. Dan gue berharap lewat pelajaran hari ini, lewat apa yang kita sharing, gue belajar banyak. Dan gue harap lu juga belajar banyak. Supaya kita bisa terapin di kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita dengar firman dan kita terapin, itu yang jadikan hidup kita semakin bertumbuh. Dan sebelum kita tutup, yuk kita doa sama-sama untuk hari ini. Untuk firman Tuhan yang sudah kita dengerin sama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan sampai saat ini Engkau ada beserta dengan kami. Ya Bapa, apa yang sudah kami pelajari, agar kami terus menjadi berkat, agar kami terus mengasihi sesama kami. Seperti firman-Mu dan apa yang Engkau minta dari hidup kami, untuk kami juga boleh memancarkan kasih, memancarkan kemuliaan-Mu. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kami melihat bahwa Tuhan ada beserta dengan kami dan mereka berbalik percaya kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, hamba berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Sekalipun lewat online service ini, kami percaya ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan menyertai setiap mereka. Ada kasih-Mu Tuhan yang melingkupi hidup mereka. Sehingga mereka mampu melakukan firman, mereka mampu menerapkan apa yang sudah mereka dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa juga untuk hal-hal yang terjadi di sekitar kami. Bapa, kami berdoa agar pandemi COVID ini segera berlalu Tuhan. Namun jadilah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, bukan rencana kami. Kami percaya penuh kepadamu dan kami berdoa. Ada kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Kami berdoa Tuhan, beri kesehatan, beri kekuatan untuk setiap anak-anak-Mu. Beri penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Kami berdoa untuk pelayanan lewat online service ini agar memberkati lebih banyak lagi jiwa, terutama mereka jiwa-jiwa muda, anak-anak muda yang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan kami mampu lakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman. God bless you. Emmanuel. Wow, it was such an amazing service and I hope you guys enjoyed it and are blessed. Before we go, I just want to remind you all that we have a midweek service every Tuesday and also CLC Youth Cove every Friday, both at 7:30 p.m. through Zoom. And I hope you have a great day, have a great week, and God bless you. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church minggu depan. Tuhan Yesus menyertai kita semua.